gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Susilo. Baik, Iya. sudah cerah ini wajahnya Bu Indah ini ya. Iya. Gimana terkait dengan pembelajaran Ibu selama ini di kelas, ada permasalahan nggak? Nah itulah Pak, saya lagi galau Pak. Makanya saya ingin ketemu sama Bapak sore hari ini. Oke, ada masalah apa selama ini Bu Indah? Seperti Bapak ketahui kan di kelas ya, Mm-mm. waktu saya mengajar itu anak-anak saya kok kurang aktif ya Pak ya. Jadi hanya beberapa saja anak-anak saya yang aktif di kelas, seperti menyampaikan pendapat, angkat tangan, sisanya ada mayem, kayak kurang bergairah di kelas gitu. Nah, berarti boleh Ibu cerita nggak bagaimana Ibu selama ini mengajar di kelas sehingga terkesan anak-anak Ibu kurang aktif jadinya di kelas? Kalau dilihat dari proses pembelajaran, di awal pembelajaran kan saya biasa menyapa anak-anak, menanyakan kabar. Kemudian sesekali jika melihat mereka kurang bergairah, saya ajak ice breaking, ice misalnya breaking. ya ice breaking dengan tepuk-tepuk, bernyanyi gitu. Cuman terkadang anak-anak saya merasa kayak ada beban gitu, kayak kurang siap gitu dia ada di kelas. Kemudian saya mencoba menampilkan video misalnya, tapi ternyata video itu juga tidak membuat mereka menjadi bersemangat lagi gitu. Iya. Memang ketika di awal semangat, ketika diajak persepsi bermain gitu, tapi setelah pembelajaran walaupun saya tampilkan Iya. video mereka tidak mau. Nah, Ibu kalau boleh tahu, saya dari misalnya Ibu kita skalakan dari rentang nilai 1 yang paling tidak aktif sampai rentang 10 anak-anak itu aktif. Kira-kira dari sisi keaktifan anak-anak Ibu selama observasi Ibu selama ini bagaimana, Bu? Kalau dilihat dari rentang itu mungkin saya bisa memberikan nilai 5 sih Pak. Masih kecil kan Pak ya? Iya, masih kecil Makanya sekali. saya galau Pak. Berarti gitu. harapan ke depan maunya keaktifan itu di rentang Ya berapa, meningkat Ibu? dong Pak pastinya, biar anak-anak saya lebih aktif lagi di kelas, mungkin sampai rentang 8 lah. Oh, rentang 8. Nah, untuk mencapai rentang itu kira-kira Ibu usaha apa yang bisa Ibu lakukan rencananya ke depan ini, Bu? Oke, mungkin kekeliruan saya ketika di kelas kan langsung ngasih apa namanya Pak, game-games gitu ya. Cuman saya tidak mengetahui kayak seperti sekarang itu loh Pak, tes bakat diagnostik ya namanya ya. Itu mungkin saya tidak lakukan. Jadi saya tidak mengetahui gitu jadi kemampuan anak-anak saya. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Wah, luar diagnostik. biasa ini, Bu ya. Nah, Ibu kan menyampaikan tadi melakukan diagnostik awal dulu, Bu. Nah, setelah Ibu lakukan itu kira-kira ke depannya apa lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keaktifan anak-anak? Kalau berarti diagnostik kan kita mendiagnosa anak-anak Pak ya. Selama ini saya di kelas selalu mengeneralkan, menyamakan gaya belajar anak-anak. Mungkin saya akan pisahkan Pak. Kalau sudah melakukan tes diagnostik itu, jadi saya akan tahu anak-anak saya apakah tipe visual, apakah tipenya dia auditori, atau mungkin kinestetik gabungan dari semua itu. Nah, jadi bagus sekali Bu, luar biasa ide Ibu. Nah, kira-kira untuk mencapai ide yang Ibu lakukan itu di kelas, nah daya dukung atau potensi yang Ibu miliki untuk mewujudkan ide Ibu seperti apa? Pastinya IT dong ya, komputerisasi, ya itu sih Pak. Nah, ada orang yang akan diajak untuk berpartner nggak? Atau Ibu mau kolaborasi itu misalnya? Ya. Kebetulan karena saya di ruangan sama guru agama Hindu kan Pak ya. Ibu Putu, jadi mungkin dia yang akan saya ajak berdiskusi gitu. Jadi biar tahu Bu gimana sih cara yang terbaik. Bukan sih terbaik, mungkin solusi terhadap masalah yang saya hadapi gitu. Apakah langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu sih. Nah, kira-kira ini kan saya ingin lihat nih Bu, nanti ketika observasi di lapangan saya ingin lihat. Nah, kira-kira kapan Ibu rencana untuk observasi ke lapangan? Saya ingin lihat nih, kayak tertarik nih bagaimana Bu Indah bisa membangkitkan keaktifan anak-anak dalam belajar di kelas. Mungkin akan saya coba minggu depan kali Pak ya. Nanti mungkin minggu depan saya akan kasih tahu Bapak biar bisa ikut ke kelas saya, melihat lagi perkembangan atau perubahan yang dimana di awal anak-anak saya itu kurang aktif dalam berbagai kegiatan di kelas. Nanti kita bisa sama-sama observasi dengan tentunya melakukan perubahan tersebut. Gitu. Luar biasa Ibu ya, mudah-mudahan Ibu membuat perencanaan yang sudah sangat baik sekali. Kemudian nanti Ibu bisa aplikasikan di kelas ya.
Nanti saya observasi Iya. dan saya tunggu perubahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu, bagaimana meningkatkan keaktifan anak di kelas itu semakin terwujud. Ya. Oke, terima kasih Bu Indah ya. Nanti Saya kita terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Bapak Iya. kan sibuk gitu ya, tapi sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke, terima kasih Ya, Bu Indah makasih ya. banyak Pak ya. Awali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Sasya, Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin tahu, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siap, ada. Siapa? Yudhayani. Siapa? Yudhayani. Yudhayani. Bagus Feriata. Kemudian Tegar. Tegar. Kemudian Gede Putra Sanjaya. Arindra. Sutriani. Bulan. Ketat Wawan. Supriyani. Pancasila. Sorry, Pancasila. Pascalia. Maria ya. Carmila. Terus Yudarini. Ini yang sakit. Oke. Eka Suparianti. Mas Aldi. Kemudian Dea. Dedi Sastrawan. Oke. Pagi hari ini kita belajar PIPAS ya anak-anak ya. Apa itu PIPAS? Apa? Project. Saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Interaksi sosial. Kita akan belajar terkait dengan apa? Interaksi interaksi sosial dan dinamika sosial. Tapi pada hari ini kita akan fokus terkait dengan interaksi sosial. Ya. Oke anak-anak, gimana kabarnya kalian? Siap. Sudah sarapan? Siap. Sudah sarapan? HP-nya sudah ditaruh tadi? Sudah selesai dengan musik tadi udah? Oke, sudah musik tadi kan ya? Oke, sudah sarapan semuanya? Siap, sudah. Coba saya mau tanya dulu sama namanya siapa? Siapa? Dedi. Dedi di rumah ibu bapaknya ada? Masih? Ibunya udah nggak ada. Bapak? Terus punya adik? Tidak punya adik, kamu sendiri. Kalau misalnya mau berangkat sekolah, bilangan nggak sama? Bilangan. Aku pas gini bekal ya, jadi bekalnya taruh di meja terus pergi. Bilangan. Oke. Coba kalau Maria, gimana Maria di sekolah di rumah komunikasinya dengan orang tua? Kalau mau berangkat ke sekolah, Miss, pasti bilangan dulu terus salam. Salam. Salim dulu ya. Terus yang lain ada yang punya pengalaman bagaimana kalau di rumah komunikasi sama orang tua? Mau sharing? Ya. Nah, biasanya kalau mau berangkat sekolah kita siapkan bekal. Udah siapin bekal. Maksudnya sarapan. Ya. Siapa yang siapin? Ibunya. Udah ada bekal juga di atasnya. Ngomong sama orang tuanya. Tentang sembahyang dulu Baru berangkat ke sekolah. Oke, jadi jangan lupa ya anak-anak ya, berangkat ataupun datang dari suatu tempat, apalagi kalian masih sekolah, jadi bilangkan sama orang tua dulu. Ya, oke? Kok nggak semangat? Bagaimana kalau kita semangat dulu? Tepuk semangat! Semangat! Semangat!
Udara, cepet dong lihat. Udara, udara, laut. Darat, 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 laut. Udara, udara, darat, laut. Iya, sudah semangat. Tepuk tangan dulu Pak. Ya, Pak, silakan bisa. Kalau ngomongin interaksi sosial, apa itu pengertian dari interaksi sosial? Coba diangkat tangannya. Interaksi sosial. Eka, apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik yang saling mengalir antara dua individu atau lebih. Hubungan timbal balik antara Dua. dua individu atau lebih. Kalian tahu nggak? Ada syarat, bukan syarat sih, bentuk-bentuknya ya. Bener nggak? Ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Betul kan? Jadi di dalam syarat terjadinya interaksi sosial itu apa tadi dibilang sama Eka? Siapa yang Devon coba diulang lagi? Bagaimana pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial itu ada interaksi dalam suatu. Ya, disempurnakan lagi. Siapa yang bisa menyempurnakan? Interaksi sosial adalah ya, hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih. Di hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih. Jadi coba sekarang Dedi ngomong coba sama temannya. Siapa namanya tadi? Ya, coba ngomong apa aja? Tanyain. Dari mana? Dari Bangka. Coba kalian praktekkan ngomong dengan teman yang ada di sebelahnya. Apa aja? Ayo Nek, sudah saling tahu nama temannya? Udah. Alamat rumahnya sudah tahu. Statusnya sudah tahu. Sudah. Maksudnya masih lajang atau punya pacar? Udah. Coba aja ngobrol, saya mau lihat. Kalau kalian misalnya Dedi dengan siapa? Dedi dengan Ria. Di sini. Oke, saya mau kasih tahu tadi kalian sudah belajar tentang pengertian. Jadi pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan balik antara dua individu atau lebih. Jadi ada hubungan di sini ya. Tahu kan kalau ada hubungan itu artinya lebih daripada satu orang, benar kan? Tidak mungkin satu orang. Jadi di sini adalah hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih. Sekarang siapa yang bisa bantu Misna? Bagaimana bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Ada bentuknya loh ya ternyata. Maria, apa jawabannya? Komunikasi. Bentuknya kurang tepat. Siapa namanya? Sukriani. Bentuknya itu ada kontak sosial Oke. dan juga komunikasi. Ada lagi yang lain yang bisa menspesifikasikan bentuk dari interaksi sosial? Dari kontak sosial itu ada berapa macam? Ada tiga. Ada apa saja? Antara individu. Coba dibantu sama ini, sama Eka. Yang pertama antar individu. Satu juga contohnya dalam keseharian di SMK Bali Mandara. Ayo, apa contohnya? Coba diskusikan dengan kelompoknya. Di masing-masing kelompok sebutkan. Nah, jadi di sini kelompok saya ingin memberikan contoh dan apa itu bentuk-bentuk kontak sosial. Jadi kontak sosial itu ada tiga, yaitu antar individu, antara individu dengan suatu kelompok, dan juga antar kelompok. Nah, jadi saya ingin memberikan contoh dari antar individu, yaitu contohnya itu berbincang dengan teman. Jadi di sini akan saya langsung praktikkan. Halo Dea. Asal kamu dari mana? Saya dari Padang. Apakah kamu tetap tinggal di Pajang, apa nanti akan ada kemungkinan oleh dia?
contoh antar individu dengan kelompok. Contohnya itu seperti Saturday sport yang dimana ada suatu pemimpin untuk memimpin exercise, dan ada juga orang yang akan dipimpin exercise seperti itu. Contohnya seperti kita bertiga di sini, saya akan mempraktekkan contoh memimpin exercise. Kepala diangkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu ada apa? Imitasi. Imitasi. Apa itu imitasi, anak-anak? Proses seseorang mencontoh gaya hidup tokoh yang diidolakan. Oke, berarti harus punya seorang inspiring people. Nah, coba siapa yang bisa memberikan saya contoh? Nah, Mas. Joko Widodo. Kenapa suka sama Joko Widodo? Ya, karena cara dia memimpin seru. Cara memimpinnya seru. Itu aja. Serunya seperti apa? Kurang spesifik ya. Dia setiap melakukan sebuah rapat atau buat acara di ininya itu selalu di saat-saat serius itu dia selami dengan bercanda. Jadi walaupun serius tapi santai. Ya. Oke, baru satu. Ada lagi yang lain yang Langsung jika suatu individu menerima suatu pandangan atau sikap akibat pengaruh dari individu lain. Oke, apa contohnya? Kita suka sama dia ya, karena dia gitu, karena dia ganteng gitu misalnya. Oh enggak, jadi goyah gitu. Ada yang bisa ngasih saya contoh, sugesti? Apa contohnya? Pada saat menjawab pertanyaan, Ya, saya kan diberi ulangan nih, ulangan. enggak tugas Oke. misalnya. Pada saat diberi tugas terus misalnya berkelompok. Nah, ketika saya menyampaikan ide saya untuk menjawab soal ini dengan jawaban ini, tapi teman saya memiliki jawaban lain. Nah, otomatis kan ada dua jawaban dan itu membuat pikiran kami goyah gitu untuk menjawab yang mana. Iya betul. Boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada namanya identifikasi. Apa itu identifikasi, anak-anak? Dari simpati dan juga empati, anak-anak. Nah, ini ada perbedaan loh ya. Jangan sampai kalian nanti tertukar. Saya bersimpati apa saya berempati, karena keduanya itu memiliki pengertian yang berbeda. Maria? Simpati itu kayak rasa kasihan sama orang. Misalnya nih kita si temennya ini lagi galau gitu gara-gara diputusin pacarnya, terus kita ngerasa kasihan sama dia. Kalau empati itu misalnya ada orang yang lagi kesusahan, misalnya kayak apa ya, kebakaran gitu rumahnya, terus kita ikut membantu si yang korbannya ini untuk membenarkan. Luar biasa. Boleh tepuk tangan di halaman 228. Ya kan, sudah berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kelompok kami ingin menyampaikan dari hasil diskusi kami. Nah, itu Yang pertanyaan pertama itu jelaskan faktor interaksi sosial yang menyebabkan individu A meniru idolanya. Nah, faktor interaksi sosial yang menyebabkan individu A meniru juga mendorong individu atau kelompok untuk menaati aturan atau norma yang berlaku. Serta dampak negatifnya. Dampak negatif dari perilaku remaja ini adalah dapat menimbulkan kesalahan kolektif sehingga dapat menghambat kebiasaan berpikir kritis dan juga dapat merubah atau menghilangkan identitas sebenarnya. Jadi itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, demikian tadi presentasi. Kalian kenapa sudah duduk? Tanya dong sama teman-temannya. Apakah ada yang punya pendapat berbeda? Seolah kehilangan identitasnya. Jadi karena itulah kelompok kami memilih jawaban identifikasi daripada imitasi. Oke. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak, apa ada pertanyaan dulu, karena akan saya lempar ke grup yang lainnya atau kelompok yang lainnya jika ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Apakah sama semuanya? Kelompoknya Devon, apa yang
jawaban kamu. Faktor interaksi sosial yang menyebabkan individu A itu meniru idolanya apa di sana yang kalian pilih? Kalian boleh dulu nah. Yang pertama Identifikasi juga sama. Kelompoknya Maria sama, kelompok Eka identifikasi. Terus kelompok yang paling utara sama identifikasi. Nah, kalau sudah sama identifikasi, sekarang kalian buka deh di halaman kurang budaya. Ya. Pertanyaan yang ada di buku. Yang pertama, pada saat Randi dan temannya belajar di Saya baca ini dulu. Randi adalah kali asli. Randi Berusaha lupakan dan fokus pada nafas. Kembali pada nafas. Fokus pada keluar masuknya nafas. Jika ada suara-suara di luar, suara berteriak, suara burung, biarkan saja. Fokus pada nafas, fokus pada kedua lubang hidung sebagai keluar masuknya nafas. Baik, selamat pagi. Bertemu dengan saya, Ketua Susilo Widiaksana.
hari ini kita mencoba mempraktekkan terkait dengan supervisi akademik dengan pendekatan coaching pasca observasi pengamatan pembelajaran di kelas. Dan hari ini saya tetap bersama Bu Indah, rekan sejawat saya yang mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri Bali Mandara. Dan yang berbahagia sekali hari ini juga saya didampingi oleh praktek pengajar, yaitu Pak Geti Akhtar Pratama, ya, yang hari ini bersama kita untuk melihat bagaimana praktek penerapan pendekatan coaching dalam supervisi akademik. Mari kita lihat bersama. Selamat pagi Bu Indah. Halo, selamat pagi Pak Susile. Ya, bagaimana kabarnya Bu Luar Indah hari biasa ini? pagi hari ini. Oke. Nah, seperti yang kemarin kita sudah janjikan Bu, ya saya sudah mengamati, kita sudah banyak diskusi Bu. Ketika mulai pra-observasi, kemudian saya mengamati Ibu selama pembelajaran ya di kelas ya. Nah, menurut Ibu ketika Ibu ngajar kemarin di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Setelah ini habis observasi Pak ya, Iya. diskusi kita kemarin, perasaan saya ini Pak sudah cukup bahagia karena anak-anak saya sudah agak sumringah sekarang dan sudah semakin aktif di kelas. Ya. Jadi bahagia lah Pak. Nah, inilah tujuan kita Ibu ya. Jadi seperti yang Ibu harapkan, kira-kira pertemuan ini apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan pasca observasi saya dengan Ibu Dr. Mary? Tentunya saya ingin dapat masukan Pak dan juga melaporkan kemarin hasil apa sih namanya pasca saya mengajar. Setelah diskusi tersebut saya menerapkan ide-ide yang sudah kita diskusikan. Jadi kemarin kan saya kurangnya itu ini ya, anak-anak belum di apa sih Pak namanya, kita di awal anak-anak tidak diberikan kayak bukan persepsi tapi kayak apa sih namanya tes apa namanya Pak ya, diagnostik ya. Jadi sudah saya lakukan itu, kemudian saya sudah bagian anak saya sesuai dengan hasilnya, ada yang visual, kinestetik dan juga auditori. Iya. Jadi dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan, ya, kira-kira di mana kekuatan Ibu selama proses yang Ibu ajarkan di kelas? Kekuatan saya bisa memfasilitasi anak-anak saya dalam pembelajaran. Kemudian saya juga bisa membuat mereka lebih bersemangat lagi di kelas. Gitu. Jadi semakin aktif. Luar biasa Ibu ya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang perlu Ibu lakukan perbaikan-perbaikan? Perbaikan-perbaikannya selain tadi saya sudah mencoba membagi anak-anak saya sesuai dengan tipe gaya belajar mereka, mungkin kedepannya saya ingin ini Pak yang berdiferensiasi ya. Itu yang masih kurang saya. Jadi mungkin itu akan saya lebih tingkatkan lagi. Oke. Nah, kalau hanya ada skala 1 sampai 5 dari yang kurang baik sampai yang sangat bagus, kira-kira menurut Ibu sendiri pembelajaran Ibu sudah kategori di mana nih? Dari angka 1 sampai 5. 1 sampai 5, 4. Oh, 4 ya. Luar biasa Pak ya. Nah, kemudian ya dari 4 yang Ibu kedepannya Ibu kira-kira mau tingkatkan nggak? Iya, saya inginnya lebih bagus lagi dong Pak. Dengan masukan Bapak, kemudian diskusi saya juga dengan rekan sejawat, tentunya saya berharap setiap harinya akan terjadi peningkatan. Walaupun nanti di akhir setiap pembelajaran pasti saya evaluasi yang mana kurang dan yang mana yang perlu ditingkatkan. Kan tidak, maksudnya dalam pembelajaran kita RPP kan bisa berubah seiring dengan bagaimana kita di kelas seperti itu, kondisi kelas saat itu. Oke, luar biasa Ibu. Nah, saya tertarik tuh di Ibu ketika ngajar di terakhir itu bagaimana menghadirkan kesadaran penuh. Oh benar, saya ngadain itu Pak, silent time. Oh iya. Bagaimana itu Ibu? Awalnya kan anak saya sudah agak jenuh terlihat ya Pak ya di kelas. Kami sudah berdiskusi, kemudian kami berikan anak-anak per kelompok untuk mempresentasikan. Kemudian saya juga sudah melihat mereka sudah mulai di titik sudah bosan begitu. Jadi saya mulai setelkan musik. Jadi saya berikan mereka waktu untuk silent time untuk duduk kurang lebih 10 menit, 5 sampai 10 menit. Jadi saya hantarkan mereka untuk
fokus pada nafas gitu. Setelah selesai mereka silent time tersebut, mereka lebih refresh lagi. Luar biasa ini Bu ya. Nah, jadi apa yang Ibu sudah terapkan selama ini, kira-kira Ibu melihat daya dukung ya sejauh mana, kemudian bagaimana Ibu bisa mengimbaskan hal-hal positif ini kepada teman-teman Ibu yang lain bagaimana? Nanti caranya adalah kita kan ada MGP Pak. Jadi saya mengajar IPAS kan tidak sendiri. Jadi saya akan bagi informasi saya pada topik ini loh metodenya yang bagus, ini langkah yang harus kita lakukan gitu. Mungkin pula pada kesempatan tersebut teman saya juga akan bisa memberikan masukan. Lebih bagus lagi seperti ini Bu Indah, di kelas saya sudah menerapkan. Jadi kita saling melengkapi. Di lingkup kecil saya di MGP dulu. Nah, luar biasa Ibu Indah ya. Nah, saya coba menyimpulkan Ibu ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Kalau saya lihat dari apa yang ingin Ibu tingkatkan, mulai dari satu, bagaimana Ibu meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas sudah luar biasa Ibu. Ya, kalau saya lihat di observasi tadi banyak sudah Ibu belajar dalam kelompok, bagaimana anak-anak bisa aktif, interaksi antar siswa, terus interaksi siswa dengan guru sudah luar biasa. Nah, kemudian kalau saya lihat Ibu juga mulai sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya lihat dari mulai konten, kemudian proses, walaupun memang masih perlu kita tingkatkan Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dari sisi pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada produk nanti, terutama ragam bentuk. Nah, Ibu kan tadi menyampaikan itu. Kemudian kalau saya bisa lihat juga observasi, Ibu sudah ini kalau kita namanya pembelajaran sosial emosional. Sosial. Nah, tadi Ibu namanya apa? Silent time. Udah luar biasa itu Bu. Itu adalah salah satu bagaimana kita menghadirkan kesadaran penuh dari anak-anak kita sehingga kembali fokus dalam belajar. Sudah luar biasa Ibu. Nah, mudah-mudahan hal-hal positif yang Ibu ini bisa nanti Ibu tularkan ke teman-teman yang lain ya. Sedangkan tadi Ibu menyampaikan terkait bagaimana asesmen, diagnostik itu Ibu bisa tingkatkan kembali, termasuk juga pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira itu Bu Indah ya, luar biasa Bu Indah. Terima kasih atas pemikiran Bapak juga. Amin. Jadi saya bisa mendapat inspirasi, masukan, jadi bisa saya terapkan di kelas. Oke. Baik, terima kasih ya. Demikian pasca observasi supervisi klinis saya dengan rekan sejawat saya Bu Indah dengan menggunakan pendekatan kucing. Oke.